Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada pertemuan ke-10 dalam materi etika bisnis Islam kita akan mengupas banyak tentang fungsi manajemen pemasaran, mulai apa itu pemasaran sampai bagaimana manajemen pemasaran itu sendiri. Konsep dasar di balik pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan individu need akan sesuatu keadaan dari perasaan kekurangan. Kebutuhan manusia itu dapat dibagi menjadi 3 kategori. Di antaranya meliputi yang pertama kebutuhan fisik. Meliputi apa saja kebutuhan fisik itu? Ada makanan, ada pakaian, ada kehangatan, dan ada keamanan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan kemasyarakatan atau sosial, mencakup solidaritas atau kebersamaan dan perhatian. Yang terakhir adalah kebutuhan pribadi meliputi pengetahuan dan ekspresi diri. Sedangkan keinginan atau yang dimaksud dengan wants adalah kebutuhan manusia dibentuk oleh budaya dan kepribadian. Sebagai contoh, orang Amerika membutuhkan makanan, tetapi yang diinginkan hamburger. Keinginan dibentuk oleh masyarakat dan dipaparkan sebagai objek yang memenuhi kebutuhan mereka. Ketika daya beli didukung, keinginan menjadi permintaan atau yang disebut dengan demand dalam bahasa ekonominya. Lalu apa pemasaran itu sendiri? Pemasaran merupakan sebuah faktor penting dalam siklus yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Dalam perusahaan, pemasaran itu merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang dan mendapatkan laba. Kegiatan pemasaran pada perusahaan juga harus dapat memberikan kepuasan pada konsumen jika menginginkan usahanya tetap berjalan. Jadi tujuan utama adalah dari pemasaran itu sendiri memberikan kepuasan kepada konsumen agar apa? Agar usaha yang diinginkan tetap berjalan. Lalu yang selanjutnya adalah apa sebenarnya manajemen pemasaran itu sendiri? Manajemen pemasaran berasal dari 2 kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Gary Armstrong, karangannya pada tahun 2008, pemasaran atau marketing merupakan suatu analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian suatu program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara suatu transaksi. Dalam hal ini juga sasarannya adalah untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen sendiri merupakan suatu proses perencanaan, planning, pengorganisasian atau organizing, actuating, dan pengendalian controlling. Oleh karena itu, manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai analisis, perencanaan, implementasi, dan pengelolaan program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen pemasaran juga merupakan seni untuk menjangkau, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan dengan memilih target pasar dan menciptakan, memberikan, dan berkomunikasi dengan keunggulan nilai pelanggan. Lalu apa saja orientasi manajemen pemasaran itu? Di sini saya akan membahas 4 hal pokok penting. Yang pertama adalah konsep produksi, kedua konsep perdagangan atau penjualan, yang ketiga pemasaran, serta yang terakhir adalah konsep pemasaran berbasis sosial. Dalam konsep produksi, konsumen lebih menyukai produk yang terjangkau. Oleh karenanya, manajemen harus fokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Jadi, dalam proses manajemen pemasaran yang harus difokuskan dalam konsep produksi adalah peningkatan efisiensi dalam hal produksi serta distribusi. Yang kedua, konsep perdagangan atau penjualan. Yang ketiga adalah pemasaran. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan dan kebutuhan pasar sasaran dan lebih memuaskan daripada pesaingnya.
Yang terakhir adalah konsep pemasaran berbasis sosial. Strategi pemasaran membutuhkan nilai bagi pelanggan melalui cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Jadi hal penting adalah mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan konsumen serta masyarakat dalam hal konsep pemasaran berbasis sosial. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Setelah pelanggan dan pasar memiliki pemahaman yang jelas, manajer pemasaran dapat mengembangkan strategi pemasaran yang berpusat pada pelanggan. Tujuannya apa? Tujuan dari manajemen pemasaran ini adalah untuk menemukan, menarik, mempertahankan, dan menumbuh target pelanggan, menciptakan serta memberikan nilai kepada pelanggan. Lalu selanjutnya adalah memilih pelanggan yang akan dilayani. Ada beberapa hal pokok penting di sini yang harus diketahui dalam memilih pelanggan yang akan dilayani. Yang pertama adalah dalam mengembangkan strategi pemasaran yang baik, perusahaan harus terlebih dahulu memutuskan siapa yang akan dilayani. Jadi ada suatu planning atau rencana dari perusahaan tersebut terlebih dahulu harus memutuskan siapa yang akan mereka layani. Terus yang kedua adalah perusahaan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar dalam bahasanya dan memilih segmen pasar atau target pemasaran. Jadi segmentasi pasarnya harus jelas serta target pemasarannya pun juga harus jelas. Yang ketiga, perusahaan kemudian harus memutuskan bagaimana melayani target pelanggan dan bagaimana perusahaan membedakan serta menetapkan posisi pasarnya. Jadi harus benar-benar paham nih perusahaan bagaimana cara melayani target pelanggan serta bagaimana perusahaan juga membedakan dan menetapkan posisi pasarnya. Terus yang keempat, bisnis itu memenuhi kebutuhan mereka dengan menawarkan proposisi nilai yang merupakan sejumlah insentif yang menjanjikan kepuasan pelanggan. Yang kelima, proposisi nilai didorong oleh penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan serta yang mengarah ke hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi tujuan dari memilih pelanggan yang akan dilayani adalah salah satunya bagaimana hubungan jangka panjang itu didapat untuk tetap menarik pelanggan yang akan perusahaan layani seperti itu. Isu dalam pemasaran atau dalam marketing. Yang pertama adalah perubahan kritis dalam pemasaran teknologi. Kemajuan pesat dalam teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, transportasi, dan teknologi lainnya telah menciptakan cara baru yang menarik di mana pelanggan dapat belajar dan melacak serta menciptakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan individu mereka. Jadi ini adalah salah satu isu dalam pemasaran, yaitu perubahan dari pemasaran teknologi yang kemajuannya sangat pesat, baik itu melalui teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perubahan kritis dalam pemasaran globalisasi. Dalam dunia yang menyusut dewasa ini, banyak pemasar sekarang terhubung dengan klien dan mitra pemasaran di seluruh dunia. Dan saat ini pula pun, hampir setiap perusahaan besar maupun kecil menghadapi persaingan global. Jadi semuanya karena berhubungan dengan pemasaran globalisasi, maka baik itu perusahaan kecil, perusahaan besar pun akan menghadapi persaingan global. Yang ketiga adalah perubahan kritis dalam pemasaran tanggung jawab etika dan sosial. Pemasar saat ini juga mempertimbangkan tanggung jawab etis serta sosialnya. Konsep pemasaran yang berorientasi, yang bertujuan sosial merupakan misi organisasi, yakni untuk mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, serta minat pasar sasaran yang dituju, dan mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan jangka panjang konsumen dan masyarakat, dan untuk menjadi lebih efisien serta efektif daripada para pesaingnya. Yang keempat, perubahan tajam dalam pemasaran nirlaba.
Pemasaran banyak digunakan dalam bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pemasaran telah menjadi bagian penting dari berbagai strategi nirlaba. Strategi nirlaba ini apa saja? Seperti kampus, rumah sakit, museum, kebun binatang, dan orkestra. Sekarang simfoni dan bahkan gereja. Teknologi mewujudkan dukungan komprehensif untuk organisasi nirlaba, yakni memberikan mereka informasi multidimensi yang berguna. Yang kelima atau yang terakhir di sini adalah perubahan besar dalam pemasaran. Perkembangan baru utama dalam pemasaran dirangkum sebagai berikut. Hubungan saat ini, semua pemasar memanfaatkan peluang baru untuk membangun hubungan dengan pelanggan, mitra pemasaran, dan dunia di sekitar mereka. Perusahaan yang sukses, baik besar maupun kecil, menguntungkan atau nirlaba, lokal atau global, dengan komitmen kuat untuk keterlibatan dan pemasaran pelanggan. Tujuan pemasaran adalah untuk membangun dan menjaga hubungan pelanggan yang bermanfaat dan saling menguntungkan. Pemasaran ingin mendukung dan menumbuhkan pelanggan yang sudah ada dengan kepuasan besar dan menarik pelanggan baru. Jadi penting sekali dari tujuan pemasaran itu tetap menarik pelanggan, serta yang terpenting adalah menarik pelanggan baru dan konsisten dari pelanggan untuk tetap membeli produk dari sebuah perusahaan tersebut. Dari saya yang bisa diambil adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah pemasaran, marketing. Jadi benar-benar harus diperhatikan bagaimana pemasaran atau marketing itu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Terima kasih atas waktunya. Syukron kasir, salah dan kata mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.